Apakah ada keterangannya mengapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang diulang-ulang? Misalnya pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 8 diulang sampai 4 kali, Asy-Syu'ara ayat 9 diulang 8 kali, Asy-Syu'ara ayat 107 diulang 5 kali, Al-Qamar ayat 17 diulang 4 kali, dan Ar-Rahman ayat 13 diulang 30 kali. Mohon penjelasannya, Ustaz. Kamu baca surat Toha ayat 113. Surat Toha nomor surat 20 ayat 113. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang-ulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Ya. Terus Al-Kahfi 54. Surat Al-Kahfi nomor surat 18 ayat 54. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Bani Israel 89. Surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 89. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal fa aba aktsarun nasi illa kufura. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Ya, satu lagi, Bani Israel juga ayat 41. Surat Al-Isra ayat 41. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru wa ma yazituhum illa nufura. Dan sesungguhnya dalam Al-Quran ini kami telah ulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat, dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Ya, itu. Sehingga Allah itu mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran itu supaya manusia itu berpikir, mengambil pelajaran. Tetapi walaupun diulang-ulang, kalau orang memang hatinya kotor, makin banyak ayat-ayat diulang, malah makin lari dari kebenaran. Dijelas-jelaskan suatu perumpamaan, diulang-ulang biar paham, manusia itu memang banyak membantah. Suka membantah. Sehingga diulang-ulang ayat-ayat Al-Quran itu maksudnya supaya kalau mungkin kali belum paham, bisa diulangi biar paham. Lama-lama paham. Lagi seperti saudara tadi yang dengar radio itu loh. Pertama kali dengar radio benci. Weting banget. Malah misu-misu barang misui saya. Dan saya enggak dengar, karepmu sakmu aku ra krungu kok. Nah, tapi bar misui itu kepengen ngrungokke neh. Diulang nih dirungokke. Terus sesuai enggak tekke. Tak rungokke tekan akhir coba. Setelah didengarkan sampai akhir, baru masuk neng hati. Wah, ternyata ini yang betul. Dah, akhirnya kecanduan. Tadi yang kecanduan tadi. Yang kecanduan dengan radio, kecanduan. Ya, kalau sampai radionya mati, bingung, hilang keseimbangan. Nah itu dah. Sekali benci. Ya, kedua kali anyel. 3 kali mulai rada berpikir. 4 kali terus diulang, lama-lama baru paham. Setelah paham, akhirnya menjadi makanan utama. Wah, sudah pengajian ini tak dengarkan terus, lama-lama saya mengambil pelajaran. Walaupun jauh, akhirnya ditempuh ngendi to sumbere pengajian ini. Nah, itu diringankan hatinya oleh Allah. Karena apa? Mendengarkan, membenarkan.
Maka Allah mengatakan wa amman a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Siapa yang tidak bakhil, tadi Bapak tadi yang dari mengatakan, lawang dari Ketandan mau ke sini aja ya pakai sangu kok. Pakai modal gitu loh. Bensinnya berapa? Lah padahal ini mau mati mau orang nggak modal. Nah, akhirnya dia yakin. Ya, Jerbasuki mau bio. Dah, walaupun jauh saya tempuh walaupun keluarkan biaya. Karena apa? Wasadaqa bil husna. Karena membenarkan kebaikan. Diterangkan ayat-ayat Al-Quran, diterangkan hadis-hadis Nabi walaupun sekali, kedua kali, tiga kali baru mendengarkan belum diresapi, setelah diresapi meyakini wah ini benar ini. Setelah meyakini kebenarannya walaupun jauh dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah fasanu yasiruhu lil yusra. Dimudahkan oleh Allah mendapatkan kemudahan-kemudahan, mendapatkan suatu kebaikan. Kan walaupun sampai Aceh biayanya berapa sampai ke sini. Ya. Dari Malang sepeda motor itu masih belum memecahkan rekor yang dari Muko-Muko dulu. Sepeda motor dari Muko-Muko sini. Karena meyakini kebenaran. Dana dikeluarkan, tenaga dikeluarkan juga, tempuh, karena yakin apa yang saya dengar dari radio yang diterangkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi itu benar. Lah karena benar maka dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkannya kebaikan itu. Walaupun tempuh, walaupun jauh ditempuh tidak merasa sulit. Tapi kalau memang mendustakan walaupun dekat sulit untuk mendapatkannya, tidak percaya. Tidak percaya. Walaupun dekat. Ya. Mau ngaji ya dekat, paribasane mau datang itu, wis tidak usah pakai biaya lah. Melakukan tekan paribasane, ya sulit untuk mendapatkan kan tidak yakin dengan kebenaran itu. Apalagi yang membenci tadi, dengar aja sudah hanyel, gitu. Kemudian kon teko, rasudi, gitu. Nah, iya tidak apa-apa, saya dengar radio di masuk ke rumah-rumahmu juga bukan kehendak saya kok. Kamu kan yang memasukkan. Kamu tergerak oleh radio itu ya silahkan. Setelah dengar suara radio, anyel radio bantingan jera apa-apa, bantingan radiomu dewe. Tidak apa-apa. Nah itu kan, maka dilihat kata Allah tadi, siapa yang tidak bakhil, jadi mengeluarkan dana untuk kepentingan sabilah itu tidak bakhil ya. Walaupun jauh berapa biaya yang keluarkan, karena saya mengeluarkan biaya itu mendapat apa? Lah, mendapat apa itu suatu keyakinan yang yang hatinya membenarkannya, maka mudah didapat. Tidak merasa rugi, tidak merasa kehilangan apa-apa. Malah merasa mendapat keuntungan gitu loh. Tapi kalau orang yang memang tidak membenarkan, tidak percaya, mendustakan, jangankan kok jauh, dekat pun tidak mau. Nah itu namanya dimudahkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, yang satu dimudahkan oleh Allah mendapat kesulitan. Jadi untuk datang ke tempat pengajian itu enek, sulit. Ya, besok mau berangkat, dilalah. Ya, pagi-pagi pusing. Sewengi ora apa-apa, saarep ngaji pusing. Lah itu mangkat. Dah, sok minggu yang akan datang. Dilahar mangkat meneh wis starter motor kancane teko ngampili. Ayo ndelok anu kana di sana ada dangdutan di sana rame, ada sida mangkat meneh, ada saja gitu loh. Nanti dapat kebaikan itu sulit, yang menghalang ada saja. Gitu. Itu maka perlu diketahui itu. Maka diulang-ulang ayat ini, mungkin pertama kali ya mendengarkan tidak serius. Ya. Yang kedua mulai memperhatikan, yang ketiga mulai mendalami lah. Masuk dah hati. Jadi Allah aja memakai metode itu berulang-ulang. Ayat-ayat Quran diulangi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang kamu tanyakan surat Rahman kan itu tidak 30, ada 31 itu ulangannya itu. Suratnya pendek, ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan?
Sampai diulang-ulang 31 kali. Biar berpikir manusia. Saya sudah diberi nikmat Allah berupa ini, berupa itu, berita. Kok tidak mau dekat pada Allah, tidak mau syukur, tidak mau. Lah nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan itu? Ya, kamu bisa ngomong tuh nikmat dari Allah, mata bisa melihat nikmat dari Allah, telingamu mendengar nikmat dari Allah. Kamu bisa mendapat ini, bisa membeli ini, itu semua nikmat dari Allah. Terus nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan, kok tidak mau dekat pada Allah? Malah mengkufuri Allah. Nah diulang-ulang itu maksudnya biar diulang. Memang hatinya kotor, diulang-ulang maka malah makin lari dari kebenaran. Maka Allah mengatakan kalau hatinya kotor, makin banyak ayat didengarkan, zadathum rijsan ila rijsihim. Ya, bertambah kekafirannya di samping kekafiran yang sudah ada, ayat-ayat Quran diterangkan tambah lagi kafirnya. Ayat-ayat diterangkan tambah lagi kafirnya. Makin banyak diulang makin menjadi kafir. Tapi orang yang hatinya beriman makin banyak diulang, zadathum imanan. Zadathum imanan. Ayat tadi tambah imannya. Saya dengar surat Fatihah itu udah berapa kali, malah setiap hari saya membaca kok itu. Ya. Tapi setiap diterangkan surat Al-Fatihah itu saya kok enggak bosan-bosan tambah imannya. Ya. Oh ternyata jalan yang lurus di Quran. Padahal saya setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Mendengarnya itu makin cinta pada Al-Quran. Orang cinta membaca aja, cinta mempelajari. Karena itu yang kita minta. Ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ternyata Allah sudah menunjukkan siratal mustaqim itu Al-Quran. Faqad hidiya ila sirati mustaqim itu Al-Quran. Sungguh Quran itu menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Maka kalau kamu minta, waktu salat minta tunjukkan jalan yang lurus, makin cinta pada Al-Quran. Salatnya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Lah kok Quran dikaji malah benci. Jalan yang lurus yang mana yang kamu minta? Dan selain Al-Quran tidak ada jalan yang lurus. Maka Allah katakan supaya ikuti Quran ini. Wala tattabi'u subula. Jangan ikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Fatafaraqu bikum an sabilih. Kalau kamu ingin jalan yang lurus, ikuti Quran, jangan ikuti yang lain. Kalau kamu ingin jalan yang lurus, yang kamu tempuh jalan selain Al-Quran, memisahkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Nah itu maka makin membaca itu makin tambah. Itu pentingnya diulang-ulang ayat itu.